Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Nandika dari 12 Perawat 2 dengan nomor absen 36 di sini, dan saya mewakili kelompok saya, kelompok 9, yaitu akan mempresentasikan tentang ruang popok. Definisi dari ruang popok adalah iritasi pada kulit bayi di daerah pantat. Ini bisa terjadi jika popoknya basah dan telah diganti. Ruang popok atau diapers adalah gangguan yang lazim ditemukan pada bayi. Gangguan ini banyak mengenai bayi berumur kurang dari 15 bulan, terutama pada kisaran usia 8-10 bulan. Etiologinya, yang pertama, kebersihan kulit bayi dan pakaian bayi yang tidak terjaga. Yang kedua, udara atau suhu lingkungan yang terlalu panas atau lembab. Yang ketiga, akibat mencret. Yang keempat, reaksi kontak terhadap karet, plastik, dan deterjen, misalnya Pampers. Yang kelima, gangguan pada kelenjar, keringat di area tertutup popok. Yang keenam, iritasi atau gesekan antara popok dengan kulit. Yang kelima, infeksi mikroorganisme atau terutama infeksi jamur dan bakteri. Yang kedelapan, alergi dalam bahan popok. Gejala klinis. Gejalanya antara lain ruam kemerahan atau lecet pada kulit di daerah yang ditutupi popok. Selain itu, bayi biasanya terlihat rewel, terutama saat penggantian popok. Patofisiologinya, hampir semua bayi pernah mengalami ruam popok atau lecet karena pemakaian popok. Lokasi yang sering terkena adalah bagian pantat, sekitar kemaluan maupun paha. Bayi yang senang tidur lama sebenarnya tidak ada masalah, tetapi masalahnya bila popoknya basah berkali-kali dan membuatnya lembab, karena penyebab ruam popok yang paling utama adalah popok yang lembab. Penata laksanaan. Yang pertama, sering-seringlah mengganti popok. Yang kedua, saat membersihkan bayi, tepuk daerah yang biasa ditutupi popok. Yang ketiga, sesekali biarkan bokong bayi terbuka atau tidak memasang popok selama beberapa saat. Yang keempat, hati-hati dalam memilih popok karena beberapa jenis bahan popok dapat merangsang ruang popok. Yang kelima, jika bayi Anda memakai popok kain yang digunakan berulang kali, cucilah kain tersebut dengan deterjen yang formulanya tidak terlalu keras. Yang keenam, hindari memasang popok terlalu kuat. Usahakan ada ruang antar popok dengan kulit bayi. Pengobatan. Konsultasikan dengan dokter Anda bila ada ruam atau melepuh atau terdapat nanah, tidak hilang dalam waktu 48-72 jam. Menjadi lebih berat, terutama bila timbul demam dan tidak nafsu makan. Jangan mengolesi ruam atau bintik-bintik merah dengan lotion atau baby oil. Gunakan salep anti jamur yang mengandung zinc di bawah pengawasan dokter. Basuh dengan air hangat lalu oleskan salep dari dokter. Ini gambar-gambar dari ruam popok. Saran. Jika ruam pada bayi ibu disebabkan oleh popok yang basah atau infeksi jamur, maka hanya dengan melepas popok dan membiarkan kulitnya terkena angin sudah mampu menyembuhkan. Berikut tips untuk menghindari ruam popok. Yang pertama, gunakan popok kain dari bahan katun yang lembut. Yang kedua, jangan terlalu ketat memakan diaper agar kulit bayi tidak tergesek. Yang ketiga, bila diaper penuh, sudah menggelembung atau menggantung, segera ganti dengan yang baru. Yang keempat, hindari pemakaian diaper yang terlalu sering atau bahkan saat bepergian. Yang kelima, jangan ada sisa urin atau kotoran saat membersihkan bayi karena kulit yang tidak bersih sangat mudah mengalami ruam popok. Yang keenam, jangan menggunakan sabun bila kulit bayi yang tertutup diaper merah dan kasar. Kesimpulannya, diaper rash adalah iritasi pada kulit bayi yang terjadi di daerah bokong. Ini biasanya terjadi jika popok basahnya telat diganti atau popoknya terlalu kasar dan tidak menyerap keringat, infeksi jamur atau bakteri atau bahkan eksema. Ruam popok atau diaper rash merupakan masalah kulit pada daerah genitalia bayi yang ditandai dengan timbulnya bercak-bercak merah
di kulit. Biasanya terjadi pada bayi yang memiliki kulit sensitif dan mudah terkena iritasi. Bercak-bercak ini akan hilang dalam beberapa hari jika dibasuh dengan air hangat dan diolesi lotion atau krim khusus atau dengan melepaskan popok beberapa waktu. Sekian presentasi dari kelompok 9. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.